Sebelum manusia menulis sejarah, mereka lebih dulu menciptakan dewa. Mereka bukan karakter fiksi, mereka adalah kepercayaan nyata yang disembah, ditakuti, dan dipercaya selama ribuan tahun di berbagai penjuru dunia. Ini bukan kisah anime, bukan legenda kosong. Ini adalah sejarah para dewa sebagaimana manusia dunia nyata mempercayai mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka benar-benar dewa atau cermin dari ketakutan dan harapan manusia? Dan inilah 13 perwakilan dewa yang bertarung di turnamen Record of Ragnarok. 1. Thor, dewa petir Nordik. Kepercayaan, mitos Nordik, Skandinavia. Periode, sekitar 500 sampai 1100 Masehi, era Viking. Thor adalah pelindung manusia dan dewa petir, badai, serta kekuatan. Ia membawa palu Mjolnir, senjata suci untuk melawan raksasa Jotun. Bagi bangsa Viking, Thor bukan raja para dewa, tetapi dewa paling disembah, simbol keberanian dan perlindungan rakyat. 2. Zeus, raja para dewa Yunani. Kepercayaan, agama Yunani kuno. Periode sekitar 800 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Zeus adalah penguasa gunung Olympus, dewa langit, petir, dan hukum kosmis. Ia menumbangkan ayahnya, Kronos, untuk mengakhiri tirani para Titan. Zeus melambangkan kekuasaan absolut, hukum, dan takdir, bukan kesempurnaan moral. 3. Poseidon, dewa laut Yunani. Kepercayaan Yunani kuno. Periode sekitar 800 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Poseidon menguasai laut, gempa bumi, dan badai. Dengan trisula, ia bisa menenangkan atau menghancurkan dunia. Bangsa pelaut Yunani sangat takut padanya, karena Poseidon adalah dewa yang emosional dan tak terduga. 4. Herakles, Hercules, pahlawan yang didewakan. Kepercayaan Yunani kuno. Periode sekitar 1200 sebelum Masehi, legendaris. Herakles awalnya manusia, anak Zeus. Ia menjalani 12 tugas mustahil sebagai penebusan dosa. Setelah mati, ia diangkat ke Olympus. Herakles bukan simbol kesempurnaan, melainkan manusia dengan penderitaan yang luar biasa. 5. Shiva, dewa penghancur Hindu. Kepercayaan Hinduisme. Periode sekitar 1500 sebelum Masehi sampai sekarang. Shiva adalah bagian dari Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva. Ia bukan penghancur jahat, melainkan penghancur untuk kelahiran kembali. Dalam tarian kosmis Tandava, Shiva menghancurkan alam semesta agar bisa diperbarui. 6. Loki, dewa tipu muslihat Nordik. Kepercayaan mitos Nordik. Periode sekitar 500 sampai 1100 Masehi. Loki bukan sepenuhnya dewa atau iblis. Ia adalah makhluk chaos, licik, dan cerdas. Loki sering membantu para dewa, namun juga menjadi penyebab kehancuran, termasuk kematian Balder. Dalam Ragnarok, Loki menjadi musuh para dewa. 7. Odin, raja dewa Nordik. Kepercayaan mitos Nordik. Periode sekitar 500 sampai 1100 Masehi. Odin adalah dewa kebijaksanaan, perang, dan kematian. Ia mengorbankan satu matanya demi pengetahuan. Odin tidak mengejar kedamaian, ia mempersiapkan perang akhir Ragnarok. Ia adalah raja yang takut pada takdirnya sendiri. 8. Hades, dewa dunia bawah Yunani. Kepercayaan Yunani kuno. Periode sekitar 800 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Hades bukan iblis. Ia penguasa dunia orang mati dan penjaga keseimbangan jiwa. Ia jarang disembah karena ditakuti. Namun Hades adalah dewa paling adil, bukan kejam. 9. Beelzebub, dewa yang dijadikan iblis. Kepercayaan Filistin, Yahudi, Kristen. Periode sekitar 1200 sebelum Masehi sampai sekarang. Awalnya Beelzebub adalah dewa Baal yang disembah di Ekron. Dalam tradisi Yahudi Kristen, namanya dipelintir menjadi Tuan Lalat, lalu diposisikan sebagai pangeran iblis. Ia adalah contoh dewa yang didemonisasi oleh agama baru. 10. Anubis, dewa kematian Mesir. Kepercayaan Mesir kuno. Periode sekitar 2600 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Anubis membimbing jiwa menuju akhirat dan menimbang hati manusia. Ia bukan pembunuh, melainkan penjaga transisi antara hidup dan mati. Dalam budaya Mesir, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan. 11. Apollo, dewa cahaya dan nubuat Yunani. Kepercayaan Yunani kuno. Periode sekitar 800 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Apollo adalah dewa cahaya, matahari,
musik, penyembuhan, dan ramalan. Ia dikenal sebagai suara kehendak para dewa melalui orakel Delphi, tempat manusia meminta petunjuk masa depan. Apollo melambangkan ketertiban, rasionalitas, dan keseimbangan, namun juga mampu membawa wabah dan hukuman bila hukum ilahi dilanggar. 12. Susanoo no Mikoto, Dewa Badai Jepang, kepercayaan Shinto Jepang. Periode sekitar abad ke-8 Masehi, Kojiki dan Nihon Shoki. Susanoo adalah dewa badai dan lautan. Ia liar, emosional, namun juga pahlawan yang membunuh naga Yamata no Orochi. Ia melambangkan kekacauan yang juga bisa menyelamatkan. 13. Hajun, sosok nyata di kepercayaan Buddha. Kepercayaan Buddhisme Mahayana. Periode sekitar abad pertama Masehi. Hajun bukan dewa, melainkan manifestasi Mara, raja godaan dan kehancuran spiritual. Hajun melambangkan keputusasaan, kemarahan dan ego manusia, bukan entitas fisik seperti di anime. Mereka disebut dewa bukan karena sempurna, tapi karena manusia membutuhkan simbol kekuatan, ketakutan, dan harapan. Dan di balik semua mitos itu, yang sedang diceritakan sebenarnya adalah sifat manusia itu sendiri.